Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fadinur, MPM saya 2410020023. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas reguler 3 Banjarmasin Pagi. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang tugas UAS saya dari Bapak dosen Bapak Nur Alamsyah. Mata kuliahnya pemrograman terstruktur. Di sini tema yang saya ambil itu mengenai sistem aplikasi convert zona waktu. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan dulu. Di sini kodenya itu terdapat 168 sudah termasuk bagian uh, seperti ini. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu mengenai include stream. Jadi include stream ini merupakan library dari C++-nya. Di sini biasanya digunakan untuk input dan output, untuk code, atau untuk scene. Nah, code ini console output, kalau scene ini kan console input, jadi digunakan biasanya untuk itu dan bisa digunakan pada pemrograman C++. Dan di sini include string sama saja nih tapi untuk string. Jadi library untuk string. Nah, di sini using namespace. Di sini untuk memudahkan kita mengcoding code-nya. Jadi awalnya kan code-nya kan di sini harus ada string seperti ini di depan code-nya. Jadi di sini kita tidak perlu lagi masukkan itu karena kita sudah pakai using namespace std ini. Nah, selanjutnya uh, integer main di sini merupakan di mana programnya akan mulai dieksekusi atau programnya akan dimulai jadi dari int main sampai penutup bagian akhir yaitu di sini. Nah, jadi program akan dijalankan sampai sini, baik dari int main sampai penutup itu. Dan selanjutnya di sini kita bahas ada konstanta. Jadi konstantanya itu biasanya di sini konstanta ini untuk menyimpan sebuah nilai tetap yang tidak bisa diubah. Jadi konstanta untuk nilai tetap yang tidak bisa diubah. Terus di sini integer ke width sama dengan 7. Jadi integer ini tipe datanya, width ini tujuannya itu, dan di sini yang disimpan adalah angka 7. Jadi konstanta ini apabila program dijalankan itu tidak bisa diubah-ubah. Hanya bisa diubah ya lewat sininya saja. Dan selanjutnya eh, integer tipe datanya. Jadi sini ada tiga tipe data yang digunakan, yaitu tipe data integer, yaitu tipe data angka, biasanya angka bilangan bulat, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Biasanya itu masuk ke integer, yang tipe data angka seperti itu. Selanjutnya ada plot, di mana ini tipe data yang angka juga, tapi desimal. Itu biasanya misalkan 0, berapa, 0, sekian, biasa masuk ke plot. Dan selanjutnya ada char. Di sini eh, untuk karakter tunggal, biasanya untuk y atau n, sebuah nilai tunggal. Saya gunakan pakai tipe data char. Dan selanjutnya di sini ada arraynya. Array yang digunakan itu array string. Array string terus ada 6 elemen kota ditambahkan yaitu Jakarta, Makassar, Jayapura, Tokyo, London, dan New York. Ini merupakan elemen yang ditampilkannya, elemen yang dipakainya di array string. Terus sini ada array integer selisihnya 6 elemen yaitu kuwip, kuwita, kuwit ke Tokyo, ke London, ke New York. Jadi selanjutnya sini ada code. Nah, code di sini merupakan konsul output. Jadi code sini fungsinya untuk menampilkan. Jadi apa yang ditampilkan dari code, yang ditampilkan dari code itu merupakan ini yang di dalam tanda petik. Jadi code ini akan menampilkan sebuah program ini. Jadi apabila tidak ada code maka tidak akan bisa ditampilkan pada saat programnya dijalankan. Nah, jadi dan ini fungsinya yang panah ini untuk memasukkannya ke code. Dan N di sini ya untuk mengakhiri untuk garis baru saja. Itu biasanya pakai END atau N ini sama saja biar cepat. Selanjutnya masih sama code ini untuk menampilkan ini. Selanjutnya masih sama. Nah, di sini pakai perulangan. Di sini perulangan dipakai itu ada dual. Jadi do di sini. Nah, jadi perulangannya akan dieksekusi sampai do sampai while di bawah.
Nah ini, jadi di sini pada saat bagian akhir akan diberi perulangan apabila kita mengetik Y atau yes, maka akan terulang ke bagian si tadi. Nah, jadi saya akan jelaskan perulangannya dulu. Di sini ada code sini untuk menampilkan tadi, dan sini kita akan ditampilkan masukan waktu UTC 0 sampai 23. Jadi kita akan diminta masukkan waktu UTC 0 sampai 23. Masukannya bagaimana? Jadi di sini ada fungsi sin, yaitu konsul input, jadi mana akan menginput atau memasukkan sebuah data yang kita ketik melalui keyboard di sini. Nah, jadi itu fungsi sin. Kalau code tadi kan konsol output, untuk code, kalau sin ini konsol input. Jadi untuk dimasukkan data yang kita akan masukkan melalui keyboard akan masuk ke bagian sin. Terus di sini ada kondisinya if. If untuk kondisi, jadi di mana jam UTC-nya apabila jam UTC kurang dari 0 atau jam UTC lebih dari 23, code akan menampilkan error jam harus 0 sampai 23 dan program akan berakhir atau continue. Jadi programnya akan berakhir apabila kita masuk angka, yang di sini kan diminta masukkan angka. Jadi di sini kan diminta masukkan angka 0 sampai 23. Apabila kita mengetik angkanya misalkan 25, maka program akan langsung berakhir karena code tadi error akan ditampilkan dulu code error dan program akan berakhir. Kenapa? Karena di sini perintahnya hanya diminta masukkan 0 sampai 23. Jadi apabila di luar itu, maka programnya akan error dan masuk ke bagian selesai. Selanjutnya ada tampilan kota, jadi code yang menampilkan ini yang masih sama code-nya untuk menampilkan ini. Selanjutnya ada for, sini ada eh, perulangannya, ini perulangan for, integer, increment, 1 kurang dari 6, itu increment plus plus. Sini ya akan melakukan perulangan for, di mana perulangan kota yang tadi. Sini akan menampilkan selisihnya juga. Selanjutnya ada code pilihan. Ini kan diminta kita memilih. Kita kan tadi perulangan ini, perulangan zona waktu yang tadi akan ditampilkan perulangannya. Dan sini kita akan disuruh milih nanti 1 sampai 6. Eh, sini apabila kita milih sini misalkan if pilihan 0, lebih kurang dari 1 atau lebih dari 6 sama seperti tadi, itu pilihan tidak valid dan program akan berakhir continue. Nah, di sini selanjutnya ada ada eh, peraturan yang kita pakai, yaitu peraturan aritmatika. Ini ya plusnya ada peraturan aritmatika yang dimana jam hasil dari perhitungannya itu jam UTC ditambah selisih dari pilihan yang kita pilih tadi. Selanjutnya code sini akan menampilkan hasil konversi code UTC-nya, jam UTC-nya, terus kota tujuannya, jadi akan menampilkan hasilnya di sini. Terus sini ada switch index yang dimana di sini case 0, 1, 2 apabila kita memilih 3 pilihan utama. Di sini misalkan kita memilih 3 pilihan ini, sistem sudah tahu bahwa itu akan masuk ke zona waktu Indonesia. Dan apabila yang lain, sistem juga sudah tahu akan masuk ke zona Timur, Eropa, dan Amerika Latin. Amerika. Dan sini break sini untuk mengakhiri, jadi program akan berakhir, akan agar bahwa sudah selesai gimana menjelaskannya. Jadi ini akan break ini akan selesai begitu apabila kita sudah mengetahui zona waktu tadi. Selanjutnya ada code selisih. Sini ada if selisihnya. Sini akan menampilkan selisih jam waktu yang lain tadi. Selanjutnya if jam hasil, apabila if-nya lebih dari 24 jam, maka itu akan masuk ke bagian waktu besok. Jadi misalkan
jam 20 kita masukkan jam UTC-nya 20. Masuk ke WITA kan plus 8 jam. Jadi itu masuk ke bagian esok hari karena sudah lebih dari 24 jam. Nah, itu masuk ke bagian yang tadi nih besok. Selanjutnya ada LCIF, ini waktu lokal. Jamnya itu kurang, misalkan jadi waktu masuknya ke kemarin. Yang biasa masuknya itu misalkan minus, masuk ke berarti kemarin. Terus ada LC-nya hari yang sama. Ini tadi yang jamnya tidak ada perbedaan dengan UTC. Contohnya apa tadi London, kalau tidak salah. Selanjutnya ada konversi per mata M-nya. Ini IF jam hasilnya apabila jam 12 AM itu tengah malam. Terus ada code jamnya tengah hari. Terus masuk lagi sama jam hasilnya. Terus selanjutnya ada code perbandingan waktu semua kota. Jadi akan menampilkan perbandingan waktu semua kotanya. Jadi sini akan perulangan kotanya. Di sini misalkan di sini plot jam kota plus dengan jam UTC plus selisih. Jadi sini akan menampilkan contohnya sini saya jelaskan yang IF jam kota 9 sampai jam 17. Jadi apabila jam 9 siang, jam 9 pagi sampai jam 17 sore atau jam 5 itu akan masuk kategori jam kerja. Jadi kota akan menampilkan itu jam kerja karena apabila waktu kita yang kita minta itu sama dengan hasilnya itu di jam 9 sampai jam 17 siang, jam 17 sore, itu masuk ke jam kerja. Dan selanjutnya eh, ada code N untuk mengakhirinya. Terus selanjutnya ada konversi ulang untuk menghitung lagi. Jadi sini akan pilihan. Code akan menampilkan pilihan apakah kita ingin yes atau N. Apabila kita Y, maka akan masuk ke perulangan. Tadi kita akan menampilkan dari awal lagi konversi ulang. Selanjutnya ada sin akan menampilkan lagi apabila sin ini kan menginputnya Y atau tidaknya kita akan diinput di sin sini. Terus ada will apabila kita mengetik Y atau yes itu akan masuk ke bagian perulangan tadi. Terus code-nya sini atau hasil akhirnya itu eh, terima kasih program selesai. Contohnya bisa kita jalankan di sini programnya. Nah, di sini kan diminta nih untuk memasukkan waktu UTC. Ini merupakan dari SIN tadi. Waktu UTC-nya misalkan waktu UTC-nya misalkan jam jam 12. Kita enter. Nah, pilih kota tujuannya, kita akan milih apakah Jakarta, Makassar, Jayapura, Tokyo, London, atau New York. Nah, di sini kita pilih misalkan kita milih Jakarta. Jakarta masuk ke WIB. Nah, Jakarta di sini, WIB di sini masuk plus 7. Berarti plus 7 jam dari jam 12. Nah, kita enter. Nah, maka ini hasil konversinya jam 12 UTC ke Jakarta. Waktu WIB, zonanya itu Indonesia. Karena kita tadi sudah tahu bahwa zona WIB itu kan Indonesia ya. Selanjutnya ada selisih UTC-nya itu kan 7 jam. Jadi waktu lokalnya jam 19 hari yang sama. Jadi masih dalam hari yang sama jam 19. Karena tidak lebih dari 24 jam. Formatnya 12 jam. Format 12 jam itu jam 7. Terus di sini, nah ini perhitungan waktu yang lainnya yaitu ada kalau Jakarta kan jam 19, di Makassar itu jam 20, Jayapura itu jam 21, di Tokyo itu jam 21, di London itu jam 12, jam kerja, siang kerja London, terus New Yorknya itu jam 7. Nah, apabila kita ingin menghitung lagi, kita Y, maka kita akan menghitung lagi masukkan mata UTC. Nah, misalkan kita masukkan UTC lebih dari 25, misalkan 25 nih. Nah, maka error jam harus kosong
berapa jam harus kosong sampai 23. Jadi kita akan minta ulang nih, continue atau balik ke awal. Nah, jadi sini programnya akan meminta waktu di awal. Jadi apabila contoh kita misalkan kita hasilkan waktu yang esok hari, contohnya kita masukkan waktu 23 nih. Kita masuk ke bagian eh, Makassar. Kita masuk bagian Makassar itu berarti kedua. Nah, di sini tampilkan hasil konversi waktu UTC waktu dunia 23. Kota Makassarnya itu jam WITA masuknya zona Indonesia. Plusnya itu 8 jam masuk ke kategori besok karena kita tambah tadi jam 23 ditambah waktu kita tadi selisih 8 jam plus 8 jam, jadi hasilnya itu jam 7 esok hari, formatnya itu jam 7 pagi. Selanjutnya ini sudah ditampilkan juga nih, masih sama dan contohnya apabila kita end. Nah, maka terima kasih, program selesai. Nah, jadi seperti itu untuk programnya. Jadi apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.